Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya sekarang bersama dengan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus, Bapak Aris Marsudianto. Selamat malam, Pak Aris. Selamat malam, Mas Aiman. Luar biasa. Apa kabar, Pak? Baik. Mohon maaf lahir batin, masih suasana Lebaran. Iya. Ini hari kedua. Iya. Saya terima kasih diterima di kediaman Pak Aris. Ya. Dan ini adalah wawancara eksklusif iNews. Sekali lagi saya terima kasih, Pak. Cuma saya sebelum mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, tentu pertanyaan yang terkait dengan kondisi terkini, perang Iran, BBM, mungkin juga nanti ada MBG, Pak. Ada juga mungkin nanti, mohon maaf Pak, kalau seandainya memang saya banyak bertanya terkait dengan kondisi terkini, teror dengan aktivis misalnya, teror ke aktivis, dan seterusnya nanti saya akan tanyakan. Tapi saya ingin tanya dulu Pak, ini ruangannya luar biasa, saya lihat merahnya menyala putih. Oke. Kenapa Pak Ini merah putih ini Pak? Ruangan ini ya saya namain ruangan merah putih. Oke. Ya, karena saya kepingin suasananya itu setiap saat menggaungkan rasa nasionalisme ya. Bahkan ini bantalnya Bantal merah putih Pak ya? Iya kan? Oh, luar biasa. Tisunya merah dan putih. Tisunya merah, kotaknya merah, tisunya putih. Iya. Hampir di setiap ruangan rumah saya Iya. ada bendera merah putih. Oke. Ya, karena saya kepingin suasana nasionalisme di hati ini selalu digelurakan lah, diingat ya. Kebetulan sama dengan iNews. Warnanya juga merah putih Pak. Oh sedikit iya. ada birunya. Iya. Logo iNews sudah merah putih. Baik Pak Aris, terima kasih. Pak Aris, saya ingin tanya, mungkin banyak yang nggak mengetahui karena Pak Aris kan jarang muncul. Jadi kalau boleh dikatakan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, ini biasanya di belakang layar. Sekarang muncul, saya terima kasih sekali lagi Pak iNews yang mendapatkan eksklusif. Saya ingin tanya, tugas Bapisus apa sih Pak? Oke, jadi saya selama ini memang nggak pernah muncul. Ini muncul karena Lebaran aja. Jadi sebelumnya saya mengucapkan kepada seluruh masyarakat, rakyat Indonesia, secara pribadi, keluarga, dan atas nama Bapisus, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya. Semoga seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, Amin. dan negara kita ya selalu kompak ya, rasa persatuan dan kesatuan untuk membangun bangsa ini Terus bergerak selalu membangun. terjalin Amin. ya, Amin. dengan baik dari berkah Ramadan dan Idul Fitri ini ya. Amin. Amin. Tugas Bapisus apa Pak? Kalau tadi saya tanyakan, Oke. karena terkait dengan banyak orang nggak tahu itu. Bapisus itu apa sih? Saya dilantik pada tanggal 22 Oktober 2024 ya, itu untuk menjabat sebagai Kepala Bapisus. Ya, di sini sudah bisa dibuka ya di Perpres Bapisus ya apa tupoksi daripada Bapisus, yaitu pada prinsipnya Bapisus ini untuk namanya pengendalian. Nah, kalau pengendalian itu kan judulnya pengawasan. Oke. Pengawasan dan kontrol. Oke. Nah, apa yang diawasi dan apa yang dikontrol? Ya tentunya APBN, ya anggaran, ya pendapatan negara yang diberikan kepada seluruh kementerian dan lembaga, ya sampai ke tingkat daerah, itu juga harus diawasi dan dikontrol. Namun demikian, apabila ada pelanggaran-pelanggaran, Ya. Korupsi misalnya Pak? korupsi, Sering ditemukan berarti Pak? ya, oh banyak, Oke. korupsi, Melapornya manipulasi, kemana, Pak? iya, korupsi, manipulasi, ya, termasuk juga ilegal-ilegal. Oke. Ya, Bapisus ini bukan aparat penegak hukum. Oleh karena itu kita berkoordinasi melekat dengan kejaksaan, dengan kepolisian, dengan KPK. Coba sekarang kita melihat kan bagaimana proses pemberantasan korupsi, penindakan ilegal-ilegal, baik itu illegal logging, illegal planting, illegal fishing, ya, manipulasi, penyelundupan. Ini kan luar biasa kan, baru 1,5 tahun pemerintah sekarang ini. Yang mungkin dulu itu tidak tersentuh, tapi sekarang ya semuanya bisa terkuat. Bahkan mohon maaf saya potong Pak. Bahkan bisa dikatakan jarang ada satu anggota partai, Pak Presiden, Partai Gerindra, yang kemudian juga terjerat kasus korupsi. Kita sebut saja misalnya Bupati Pati, ya. Pak Sudewo, yang terjerat KPK. Itu bagian dari komitmen pemberantasan korupsi Pak Prabowo. Betul. Beliau sejak dulu ya sebelum jadi presiden pun sudah mewanti-wanti kepada para kadernya sendiri di Partai Gerindra, dan itu sudah disampaikan. Kemarin beliau juga wawancara sudah disampaikan sejak beliau dilantik, semua pejabat sudah di warning, bersihkan diri kalian masing-masing sebelum kita bersihkan.
Nah, ini sudah kita lakukan terus. Kalau saya masih juga, ada ya. banyak yang terjadi, ya ke depan kita akan semakin tajam. Termasuk saya ingin bertanya Pak, mohon maaf kalau Bapak mungkin tidak bersedia untuk menjawab, nggak apa-apa Pak, tapi saya bertanya bahwa informasi yang saya dapatkan juga bahwa Reza Khalid masih ada hubungan famili dengan ponakan Pak Prabowo. Pak Budi Jiwandono. Tapi kemudian tetap diproses hukum. Oh, nggak ada Betul Pak, pandang masih bulu. ada hubungan Ya, keluarga. nggak ada Pak? pandang bulu. Ya, dan sekarang kita sudah mengeluarkan red notice kan, Oke. kepolisian. Itu ya kita nggak ada pandang bulu siapapun. Ya, nggak ada pandang bulu, bahkan dari awal itu Pak Presiden itu ya, waktu itu Pak Prabowo diangkat menjadi Menhan ya 7 tahun yang lalu ya. Begitu beliau sudah wanti-wanti kepada seluruh keluarga, tidak ada yang bisnis di dalam. Bahkan termasuk saya, siapapun yang orang-orang dekat saya juga tahu diri. Maksudnya tidak boleh bisnis di dalam maksudnya? Ya, jangan Tidak sampai boleh. menimbulkan konflik of interest Oke. dengan pemerintah. Ya. Ya, jangan ada bisnis dengan pemerintah. Ya, nah sampai detik ini juga begitu. Ya, jadi beliau tidak pandang bulu untuk memberantas korupsi ini. Siapapun yang terlibat, ya akan ditindak dengan tegas. Jadi apa yang Pak Prabowo sampaikan waktu kampanye 2014, 2019, bahkan waktu itu Pak Prabowo sering dibilang Bapak bocor gitu, ada sebelah bocor, dilakukan saat ini untuk menutup bocoran. Iya, Mas, tahu nggak? Udah disampaikan beliau berkali-kali. Ya, akar permasalahan bangsa kita adalah korupsi, manipulasi, ya, money laundry, ya, under invoicing, ya, ilegal. Ya, ini harus kita ini negara besar. Tapi kalau di manage dengan seperti itu, dimanapun nggak akan bisa makmur. Makanya untuk memberantas ini juga tidak gampang. Ini perlu keberanian, perlu nyali yang besar. Ya perlu sistem yang benar-benar konkret. Begitu. Dan ini beliau lakukan. Ya, kita udah melihat kan berapa tahun ini, 1,5 tahun ini hasilnya nampak kan? Dan kenapa yang dipilih Bapak selain kalau tidak salah dari tahun 92 Bapak kenal dengan Pak Prabowo, 34 tahun, dan Bapak juga punya kemampuan dari sisi investigasi karena Bapak pernah menjadi pasukan anti teror di pasukan komando pasukan khusus Kopassus. Betul ya Pak? Oke. Dan itu kemudian Bapak gunakan keahlian, kemampuan, kejelian untuk mencari, untuk melihat, untuk mengawasi siapa saja yang membuka kebocoran dan tanpa pandang bulu langsung ditindak. Oke, saya mengenal beliau ya waktu saya lulus tahun 92, kemudian kita ada pendidikan di Kopassus ya, di situ beliau waktu itu Komandan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus ya. Itu masih letkol atau kolonel ya waktu itu. Dan saya melihat bagaimana beliau turun ke bawah ke prajurit itu, saya merasakan wah ini komandan ini agak beda ini, luar biasa. Gitu. Di mana luar biasa? Pak? Luar biasa dalam konteks apa yang dikatakan beliau. Itu saya mendapatkan ilmu baru. Kemudian apa yang dilakukan beliau perhatian kepada prajurit, itu luar biasa. Ini contoh. Saya waktu itu baru masuk, itu beliau kumpulkan seluruh prajurit itu. Saya masih ingat itu. Beliau berbicara cybernetic. Cybernetic ini moto, slogan. Bila engkau berpikir kalah, sebenarnya engkau sudah kalah. Wah, itu waktu itu kita mau ada seleksi untuk masuk Kopassus, ya 20 orang. Tapi ini kan masih umum nih, infanteri semua. Nah, kemudian beliau menyampaikan setelah saya masuk di Kopassus selesai, saya semakin mengerti visi-visi mission beliau. Saya akhirnya semakin yakin, oh Pak Prabowo ini berpikir out of the box ini, di atas rata-rata. Beliau selalu kepingin menciptakan sesuatu yang tidak mungkin bagi orang biasa, itu harus bisa diciptakan. Karena negara lain menciptakan. Ya beliau bicara kepada kita, make the impossible to be possible. Buat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Contohnya waktu itu apa? Nah, contohnya waktu itu beliau masih di pasukan khusus, beliau cerita, kita pasukan khusus ini ya kadang-kadang kalau bergaul sama pasukan khusus yang lainnya setengah diejek juga. Ini pasukan kita ini nggak bisa perang di negara S. lain maksudnya? Ya, dengan negara lain. Oke, akhirnya beliau membuat itu rumor itu terpatahkan. Siapa bilang pasukan khusus kita tidak bisa itu beroperasi di
daerah S. Itu beliau buat rencana untuk ke Mount Everest. Ya kan? Dan alhamdulillah waktu itu tanggal 27 April ya. 96 mungkin ya, 96, 97 ya. 8.000 meter lebih. Iya, 8.400-an sekian kan gitu. Dan itu terpecahkan. Nah, jadi mitos. Oh, itu awalnya waktu itu karena ada rumor dari pasukan khusus negara lain, ini hanya jago di daerah tropis, daerah es nggak bisa. Ditunjukkan waktu itu. Ya, itu Indonesia latar belakangnya itu, Pak. Ya, Indonesia ini hanya jago perang hutan saja, karena kita wilayah hutan gitu ya. Itu bagaimana di padang pasir, bagaimana di es gitu. Kemudian setelah itu beliau kepengen menunjukkan loh pasukan khusus kita ini bisa kok bersaing dengan pasukan khusus lainnya. Ayo kita pecahkan rekor-rekor yang lain. Rekor-rekor yang lain. Beliau membuat terjun konfigurasi, terjun bebas itu. Free fall itu. Free fall gandeng-gandengan itu sampai berapa ratus pecah rekor. Kemudian terjun payung susun. Jadi terjun payung itu susun, jadi panjang sekali kayak ular begitu. Ya itu semuanya. Dan banyak sekali yang beliau perbaikin ya, misalnya juga kurikulum Kopassus. Kurikulum Kopassus dulu itu beliau melihat perbandingan dengan negara-negara lain. Ya, contoh Delta Force, M16, GAG-9, ya, dan seluruh pasukan dunia itu loh, kok standar fisik kita dengan Navy SEAL kok jauh ya? Akhirnya beliau naikkan kurikulum Kopassus, beliau rubah. Ayo kita setarakan dengan kurikulum Navy SEAL. Renang 1,5 kilo, pull up 32. Standarnya dinaikkan. Ya, standarnya dinaikkan. Set up itu sekojam, ngos-ngosan dulu juga. Nah, waktu itu terngangah juga dong yang lain. Terengah dalam artian bahwa nggak siap kan tiba-tiba langsung naik standar semua. Betul. Nah ini kalau orang yang nggak tahu, seakan-akan ini konsep yang mimpi. Padahal beliau sudah studi banding dengan berbagai macam pasukan khusus anti teror di dunia. Jadi dilakukan riset dulu. Betul. Jadi ada compare. Kalau mereka mampu, kenapa kita tidak? Nah, oleh karena itu sistem mereka kita adopsi, kita modifikasi. Nah, beliau buat namanya peralatian komando. Sebelum latihan komando 3 bulan dulu, dididik dulu fisiknya. Alhamdulillah, saya pelakunya mampu. Yang dulu kita contoh ya pull up itu nilai 18. Itu kayaknya kok berat. Waktu itu saya bisa 32. 32? 32. Satu waktu tuh, luar biasa. Pull up satu waktu. Ya pull up, set up. Makanya gultor ya, Pak? Ya renang. Renang itu sampai... Kalau sekarang 181, Pak namanya? 181 gultor. Renang itu sampai 1,5 kilo. Menyeberangin Danau Cirata. Itu yang ada di Jawa Barat. Meskipun memiliki kemampuan sendiri-sendiri, betul, grup yang lain. Jadi di sini saya mau sampaikan, sejak beliau muda, itu 30 tahun yang lalu itu, benar nggak? 30-an tahun yang lalu, beliau itu sudah mempunyai vision, sesuatu yang di atas rata-rata. Dan itu beliau lakukan, itu dengan terukur. Nah, makanya saya sekarang tidak heran, begitu beliau jadi presiden, pasti ya apa yang ada di pikiran beliau ini benar-benar sesuatu yang out of the box, yang kadang-kadang orang biasa itu bertanya-tanya. Nah, tapi itu semuanya sudah dihitung, udah terkonsep ya. Dan beliau selalu panggil orang-orang ahlinya. Siapapun, beliau suka diskusi. Jadi nggak usah khawatir. Setiap keputusan itu udah melalui penggodokan yang luar biasa. Saya mau masukin Pak, termasuk misalnya ikut BOP. Termasuk misalnya soal MBG. Termasuk soal yang kebijakan-kebijakan yang lain. Itu Pak Prabowo pasti sudah melihat, sudah melakukan riset, sudah menimbang, dan itu diputuskan dengan matang. Soal BOP kemudian banyak dikritik, bagaimana kemudian bisa melakukan proses negosiasi sementara posisinya tidak imbang. Indonesia di bawah Amerika dan Israel. Ibarat raksasa yang sedang berkuasa, Amerika dan Israel misalnya. Tapi Indonesia masuk ke situ. Apakah punya suara? Kita udah berapa puluh tahun sih membela Palestina? Setiap ada agresi, invasi, mereka berperang, selalu kita mengkutuk, melanggar resolusi, dan lain sebagainya. Tetapi kita sampai sekarang nggak pernah ada guna. Begitu ada resolusi, veto. Ya kan? Nah, sekarang Gaza dalam keadaan hancur lebur. 80%. Dari tahun 2023 bulan Oktober, Pak? Itu hancur lebur seperti itu. Kalau secara teknis ya, itu Israel pasang border aja ke seluruh
Palestina, Gaza. Mau apa? Siapa yang berani ngelawan juga? Nggak ada. Ya kan? Nah, ini ada satu kesempatan. Ya, beliau baik sama Trump, ya Presiden Trump, baik sama seluruh pemimpin negara-negara di Timur Tengah, itu baik dengan Xi Jinping, ya baik dengan Putin, itu beliau semuanya berkawan. Ya, beliau bicara, kemudian oh ya, Trump mengumpulkan, mendengar suara kita, karena dia kan juga punya kepentingan-kepentingan juga di Indonesia. Pasti. Ya kan? Ya dia harus dengar kita juga dong, ya kan? Oh, ada satu titik cerah masuk di situ. Jadi bukan bicara soal kekuatan senjata, tapi pasti Trump atau Amerika lah Ya. punya kepentingan di kita, disitulah ketemu titik temunya. Iya, pasti Sehingga kan. kita punya power sesungguhnya. Benar, kita kalau nggak punya bargaining power, kita juga nggak akan didengar kan. Karena kalau bicara soal kita nggak punya power, hanya berpikir satu sisi linear, bahwa kekuatan senjata ya kita kalah Iya, sama Amerika. iya. Kalah besar, kalah canggih dan seterusnya. Tapi ketika bicara soal kekuatan ekonomi, memang kita punya bargaining power, punya daya tawar di situ. Nah, di sini terus di pelintir. Ya seakan-akan kita pro ya, Amerika, kita dukung, nggak ada. Kita hanya satu. Ya Pak Prabowo dari awal bagaimana kita mencari kesempatan yang terbaik untuk membantu Palestina merdeka. Hanya itu tujuannya. Ya, hanya itu satu. tujuannya. Makanya Ini saya garis bawah, Pak. Ya. Berarti memang masuk BOP itu hanya ingin Palestina merdeka. iya, hanya ingin Palestina merdeka. Makanya di situ Board of Peace sudah disampaikan kemarin ke Pak Prabowo kan diakomodasi di resolusi PBB. Kalau nggak salah resolusi berapa ya? 2803 atau berapa ya? Itu nanti Mas Ari itu kita tidak ada namanya melucuti. Akhirnya dipelintir-pelintir. Seakan-akan nanti ikut nggak ada perlucutan senjata itu nggak ada. Kita justru akan mengirim peacekeeping force, pasukan perdamaian dunia, ya beserta negara-negara yang lain, jumlah kurang lebih 32.000 ya, itu 20.000 tentara, 12.000 polisi yang akan menjaga keamanan kedua belah pihak. Nah ini kan suatu kesempatan besar, terobosan real yang konkret gitu loh. Nah terus sekarang yang tergabung di Board of Peace ya itu melihat Amerika dan Israel menyerang Iran, ya kan? Nah, terus disimpulkan, wah ini board of war segala macam. Oke, andai kata, kita mau diperalat, ya, keluar daripada kesepakatan yang ada, yang 20 kesepakatan itu, Indonesia juga bisa menarik diri kok. Tidak ada, kan udah disampaikan Pak Prabowo. Kita juga tidak terikat, Dan kita tidak, juga punya kedaulatan. Saya harus tanyakan itu Pak. Dan tidak takut dengan ancaman misalnya, karena kok Anda keluar tiba-tiba, saya ancam nanti. Misalnya Amerika mengatakan seperti itu. Ya itu konsekuensi kan. Dan itu tidak akan, itu prinsip. Kalau memang sudah tidak ketemu, keluar. Iya, Pak Prabowo menyampaikan dengan jelas. Itu kan prinsip, konsekuensi. Tapi kan semuanya harus dikalkulasi. Ya. Itu beliau sampaikan. Bagaimana kita bicara dulu dengan negara-negara Timur Tengah yang lain. Gitu. Jadi kita juga tidak boleh dong egosentris dong. Ya. Itu kalau kepingin memperjuangkan Palestina. Ya benar nggak? Loh kita ini kan all out memperjuangkan Palestina. All out. Ya kan? Nah, tapi jangan sampai salah langkah. Kalau sampai salah langkah, bukan benefit, bukan manfaat yang kita ambil, goalnya, tapi malah jadi mudarat. Gitu. Nah ini harus perhitungan luar biasa. Nah oleh karena itu justru rakyat Indonesia itu harus mensupport secara moral, gitu loh. Secara moral. Pak, mohon maaf saya tanya Pak. Tadi Bapak menghitung secara luar biasa. Hitung-hitungan ini sebenarnya diajarkan dalam pendidikan militer. Ya, pasti. Dan kita kan punya pengalaman di militer ya, gitu. Jadi di militer itu perencanaan itu harus matang. Karena Tidak boleh salah, tidak boleh gagal. ya karena Nggak ada pilihan. Karena kita Harris kan, ya Harris ya, itu. Jadi 50% perencanaan yang baik itu adalah 50% kemenangan. Ya, jadi itu sudah pakemnya di militer ya gitu. Jadi kita bagaimana membuat margin of error itu kecil, nol. Kalau perlu tidak ada kesalahan. Oleh karena itu segala macam kalkulasi sudah dipertimbangkan oleh Pak Prabowo dan beliau mengambil semua pihak. Beliau selalu memanggil semua elemen dari orang-orang Termasuk politik, masyarakat sipil, Pak? masyarakat sipil, para ketua-ketua ormas-ormas agama dan lain sebagainya. Sebentar Pak, saya tertarik dengan itu. Seluruhnya. Rumor yang beredar di luar adalah Pak Prabowo selalu disampaikan informasi yang positif-positif, asal Bapak senang. Tapi Bapak tadi katakan, memanggil masyarakat sipil, mungkin yang terlihat hanya sedikit.
yang ada di YouTube hanya sedikit misalnya, tapi Bapak tahu bahwa ada pertemuan-pertemuan yang memang tidak dipublikasikan dan itu bagian dari meminta pendapat itu. Pak Prabowo sangat terbuka dengan pendapat-pendapat walaupun misalnya tidak mengenakan telinga beliau. Iya. Jadi Mas, saya bukannya mau memuja-muja beliau, enggak. Saya bicara objektif. Ya saya mantan prajurit, ya saya dididik untuk bicara apa adanya, jujur, ya, untuk kebaikan bangsa dan negara. Kita ini kalau mau membuat, beliau itu kalau mau membuat sesuatu, ya, itu perencanaan itu jauh lebih matang daripada kita-kita yang masih muda. Ya, gitu. Dan untuk perencanaan, namanya baru direncanakan, orang baru masak udah gembar-gembor. Ya kan? Dan beliau tahu persis, gitu loh, mengkalkulasi itu. Nah, sekarang permasalahannya bukan pada strategi atau keputusannya yang sudah dilakukan, tapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita ini semuanya yang ada di Indonesia, rakyat Indonesia, percaya dengan pimpinannya, mendukung pimpinannya, itu bagaimana goal kita untuk Palestina itu tercapai. Gitu. Sekarang saya pengen bertanya sama Mas, kalau boleh nih. Boleh nggak harus ditanya? Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa, andai kata kita keluar dari board office, ya. Apa yang bisa kita lakukan lagi? Kita hanya, mohon maaf, pasrah, berdoa. Tapi kalau kita masuk, kita bisa ngirim pasukan. Bahkan beliau minta lebih kemarin dari 8.000. Itu real, membela real. Dan sebelumnya beliau udah lakukan mengirim itu bantuan makanan, itu pakai Hercules, mengirim bantuan obat-obatan, itu mengirim bantuan dokter kesehatan, mengirim kapal, rumah sakit dan lain sebagainya. Dan saya mendapatkan informasi bahkan juga. Kita menyiapkan waktu itu pulau kan. Ada banyak warga Palestina yang disekolahkan warga Palestina yang disekolahkan di sini. Kemenhan maksud saya. Betul di Unhan. Kita betul. Ya nanti bisa kembali lagi ke sana untuk memimpin segala macam. Jadi beliau sudah melakukan itu semuanya all out. Ya. Namun ya kembali lagi ya, tidak semua orang itu berpikir positif menurut saya ya gitu. Jadi selalu mengambil dari sisi negatifnya sendiri, selalu pesimis lah gitu. Jadi orang pesimis itu selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Kalau orang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Sekarang tentu kondisinya sedang tidak baik-baik saja secara geopolitik. Perang Iran dengan Amerika dan Israel kita nggak tahu selesainya kapan. Dan sudah berdampak pada dolar misalnya yang di atas 17.000, sekarang 17.109 Pak. Kemudian harga minyak per barel juga sempat menyentuh di atas angka $100 per barel. Hari ini sekitar 90-an dan terus meningkat. Ada rencana untuk WFH, work from home, ya 1 hari dalam seminggu. Artinya kan bukan dalam kondisi yang baik-baik. Saya ingin tanya dulu Pak, untuk WFH itu akan dilaksanakan dan itu bagian dari penghematan. Dan bagaimana sesungguhnya kondisi ekonomi kita saat ini? Kan Bapak, walaupun Bapak bukan di bidang ekonomi, tapi Bapak melihat juga karena pengendalian pembangunan dan investigasi khusus, jadi secara general Bapak cukup paham akan itu. Bisa saya tanya itu Pak? Oke. Jadi secara umum udah disampaikan ke beberapa menteri terkait, ya toh. Itu Bapak kan Pak Presiden pun juga sudah menyampaikan kita dalam kondisi aman. Namun karena tadi Mas menyampaikan sampai kapan sih perang ini? Kan kita nggak ngerti. Yes. Oleh karena itu kita harus save ya semua resources yang kita punya, baik itu energi, baik itu pangan dan seluruh ya yang kekuatan yang bisa kita efisiensi. Kata orang kan sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai nanti begitu perang berlarut ya entah kapan ya akhirnya kita sekarang sudah ada beberapa negara loh ya yang bandaranya tutup ya kan karena kekurangan energi, aftur dan lain sebagainya kan. Nah, kita kan belum dalam konteks seperti itu. Kita masih bagus aja nih. Semuanya pulang mudik dalam keadaan lancar ya. Bahkan ini jauh lebih bagus. Saya nggak pernah mendengar kemacetan atau kekurangan BBM dimanapun kan. Nah, ini hal seperti ini kita sudah beliau Pak Presiden sudah memikirkan panjang ya ke depan ya kita harus hemat ya karena kita tidak mengerti dan kita harus siap dalam keadaan yang terburuk.
ya, yang Harus terburuk. siap dalam Namun kita harus kuat. Ya. Makanya dari awal beliau sudah selalu sejak jadi Menhan, pangan, energi, air, pangan, energi, air. Kalau kita punya tiga-tiganya itu, Mas, swasembada, ya, mau apapun gejolak di dunia ini, ya kita bisa survive. Pangan, Energi, energi, air. Air kita udah punya, Pak. Air kita udah punya Oke. melimpah. Pangan ya melalui Ya, beberapa pangan impor. udah surplus kan? Oke. Ya, kita terbanyak kemarin Beras oke, 4, ya. 4 juta ton gitu, dan sekarang masih panen-panen terus itu ya. Ya, Nggak ada oke. masalah energi. Nah, sekarang baru kita ada alternatif energi. Ada biomas, Matahari. ya, ada matahari, Ya. itu dan yang lain-lain. Sekarang kencang beliau sampaikan, dan ini kemarin beliau juga udah sampaikan akan membangun listrik itu sampai 100 gigawatt ya dengan solar panel. Ya, Matahari. itu nanti otomatis akan menghemat energi batu bara, energi fuel Dan ya, mematikan minyak. pembangkit dari fosil. Betul. Nah, kemudian kita juga beliau genjot terus untuk sawit ya kan, biomas ya yang B40 syukur-syukur bisa jadi B100. Bahkan sehingga Pak kita Prabowo nggak impor dalam lagi. dialognya sempat menyatakan bahwa saya nggak apa-apa dibilang Bapak sawit. Selama itu kemudian bisa membangun dan mensejahterakan bangsa. Udah, Mas. Saya mengikuti beliau ya, itu dari tahun 2009 kita berapa kali. Kita udah nggak mikirin mau dibilang dihina kayak dikritik di ini di itu. Pak Prabowo tahu itu? Iya. Saya bisa tanya Pak, Pak Prabowo sempat mungkin beberapa kali membaca komentar-komentar misal media sosial. Iya. Sekali-sekali beliau kan, beliau sendiri juga cerita kan, sekali-sekali beliau lihat YouTube, lihat Iya, ini. iya. Itu kita nggak akan terpengaruh dengan sesuatu yang tidak bergizi. Ya. Dan dari dulu Pak Prabowo sudah biasa dengan Iya, hal seperti kita berbuat aja yang terbaik, output kita yang akan dirasakan oleh masyarakat ya. Tadi Mas bicara tentang MBG contohnya ya. MBG. Saya mau tanya itu baru Pak. Boleh. Nggak apa-apa ya? Boleh. Ini hal yang sensitif soalnya Pak, karena program prioritas Pak Presiden. Saya ingin tanya Pak, tadi soal kita melakukan penghematan dan seterusnya. Tetapi bahwa ini pakar-pakar ekonomi yang kemudian menilai. Saya juga punya data, misalnya 2025 itu anggaran MBG 71 triliun, dan 2026 ini naik menjadi di atas 330 triliun, artinya lebih dari 4 kali lipat, bahkan hampir menuju ke 5 kali lipat, tapi tidak 4 kali lipat lebih lah. Intinya bahwa di tengah penghematan, banyak yang kemudian menilai MBG program yang sangat baik, sangat bagus, tapi mungkin bisa dikurangi dari sisi sebarannya, mungkin daerah 3T, mereka yang membutuhkan dan seterusnya. Tidak kemudian seluas itu. Bagaimana Bapak kemudian menjawab usulan-usulan seperti itu? Jadi begini ya, fundamental berpikirnya, dasar berpikirnya kita, itu secara makro dulu. Ya, bangsa kita ini sudah ratusan tahun dijajah. Sampai sekarang nggak habis-habis. Ya, itu. Namun, kenapa? Kita kan juga selalu masih import teknologi-teknologi tinggi. Ya, handphone, laptop, pesawat, tank, bahkan sampai satelit, kita juga belum bisa buat. Ya kita akuin aja. Sementara itu sumber alam untuk membuat barang-barang yang kita import ini semuanya itu ada di Indonesia. Iya, betul. Nah, negara lain, contoh Korea Selatan, dia tidak punya sumber daya alam seperti Indonesia. Singapura. Jepang apalagi, Singapura apalagi, air aja dari Malaysia. Ya. Tetapi kenapa? Mereka lebih menguasai teknologi, produk-produk teknologi, industrialisasi yang maju, dan ekonomi. Dan ekonomi dari kita yang kaya sumber daya alam. Yes. Itu permasalahannya di mana coba? Kan permasalahannya pada sumber daya manusia kan? Nah, sumber daya manusia inilah yang kita perbaikin. Nah, untuk supaya the big push power ada kekuatan besar yang cepat seperti itu, maka kita meniru program-program negara-negara maju yang sudah dia laksanakan puluhan tahun. Sudah lebih daripada 100 negara maju ya, melakukan makan bergizi gratis puluhan tahun. Nah, oleh karena itu tidak heran bila mereka semua rakyatnya cerdas-cerdas, pintar-pintar. Nah, mereka berinovasi, kreativiti seperti itu. Nah, inilah ya MBG itu investasi, itu bukan cost. Kapan itu hasilnya akan kelihatan? Ya, namanya kan ini proses, ya kan? Anak masih SD, dia akan produktif. Ya nanti setelah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ya itu. Coba lihat kalau kita ke negara lain ya, contoh China, itu dulu itu ada seorang pemimpin Deng Xiaoping ya, kalau nggak salah ya, tahun 82 sampai 86 dia mimpin, itu dia berantas korupsi dengan sangat kejam, itu yang korupsi hukum mati,
kalau tidak salah coba cek di internet hampir 5.000 orang itu sampai detik ini itu dipakai terus itu sistemnya. Dan dia bilang, lihat Cina 30-40 tahun ke depan akan menjadi negara besar. Benar nggak sekarang? Benar kan? Ada satu lagi hegemoni dunia sekarang, Cina. Gitu. Dan itu dimulai 30-40 tahun yang lalu. Dan Pak Prabowo ini berpikir jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Semuanya udah dia pikirin. Itu kelebihan beliau. Yang saya lihat visionnya itu, makanya dari awal saya bilang, ini out of the box. Ya saya melihat di atas rata-rata, bukan karena saya dekat. Enggak, saya bicara apa adanya aja. Dan itu sejak beliau muda. Dan konsisten. Mas tahu nggak? Tahun 2009, waktu beliau ikut Pilpres pertama kali. Kan ada dulu meluncurkan revolusi putih. Pembagian susu. Oke. Ya kan? Masih ingat kan? Iya, ingat Pak. Susu. Gitu. Beliau udah berpikir, bagaimana masyarakat kita, anak-anak kita ini pintar. Bahkan beliau, ternak kambing, sapi perah di Hambalang, beserta masyarakat di situ. Ya, kalau tidak bisa berbuat orang untuk memperbaiki orang banyak, ya beberapa orang sekitar. Oke. Nah, beliau kan punya prinsip seperti itu. Kalau tidak beberapa orang, satu orang. Nah, kalau tidak bisa berbuat baik untuk beberapa orang, satu orang. Kalau tidak bisa membantu satu orang, janganlah kau membuat susah itu orang lain. Nah, beliau coba membuat pilot project. Ya, alhamdulillah itu dikasih. Dan ini jadi di Hambalang, saya pernah ke Hambalang Pak. Jadi di Hambalang itu ada tanaman juga, sayuran pertanian, ada sapi, ada ayam dan seluruh peternakan. Itu untuk membantu warga sekitar. Dan kita kepingin program itu suatu saat tinggal size-nya aja diperbesarkan. Nah, ini tentunya anak-anak yang sekarang minum susu, umur 5-10 tahun, mungkin 12 tahun, kan dia akan berkreativitas, akan timbul inteligensinya kan setelah dia dewasa. Nah, jadi artinya program MBG ini adalah program jangka panjang yang akan membuat seluruh masyarakat kita cerdas. Ya, tidak usah kita berpikir, wah ini pemborosan, nggak ada pemborosan. Ini itu investasi, bukan cost. Hasilnya anak-anak kita akan cerdas, suatu saat kita akan produksi TV sendiri, handphone sendiri, laptop sendiri, kamera sendiri, pesawat sendiri, tank sendiri, satelit sendiri. Dan itu semuanya ada. Sumber daya alamnya itu ada. Hanya kita tinggal how to manage, how to develop. Gitu loh. Gitu. Nah, ini tidak semua orang mungkin ya bisa menjangkau pemikiran seperti ini. Begitu loh. Itu. Dan Mas nggak usah khawatir, seluruh biaya itu kita kalkulasi. Ya. Beliau itu juga pengusaha. Saya juga punya background pengusaha. Ya, tadi udah saya sampaikan, perencanaan yang baik itu adalah 50% kemenangan atau 50% keberhasilan. Ya, ini semuanya udah dikalkulasi. Kita tidak akan membuat suatu program yang diangan-angan, yang istilahnya tanpa perhitungan kalkulasi yang akurat. Enggak. Jadi nggak usah khawatir tentang itu. Yakin aja intinya. Intinya itu hanya satu kok. Yakin dengan pimpinan. Kalau kita mau melihat ya kejadian perang di Iran. Ya. Apa yang bisa diambil pelajaran situ? Nah, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Apa yang bisa kita pelajari? Dari perang di Iran. Ya, menurut saya ada dua hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, kesetiaan. Yang kedua, pengkhianatan. Di mana penjelasannya, Pak? Nah, penjelasannya. Iran diembargo itu lebih dari 40 tahun. Kalau nggak salah dari tahun 82 ya. 79, Pak. Ya, 79 82. Ya, 40-an tahun lebih itu. Kita hampir 50 tahun. 47 tahun. Ya. Di sini kesetiaan rakyat Iran kepada pimpinannya itu luar biasa. Sehingga mereka bau-membau akhirnya seperti ini Iran. Hebat nggak? Dia berani nantang. Itu. Semua negara yang itu dia siap untuk menyerang. Yang itu diam-diam tanpa gembar-gembor, kesetiaan itu berlanjut terus. Akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Besar Iran, betul. Di tengah embargo 40 tahun, besar sekali. Betul. Seluruh negara heran loh. Betul. Dengan kekuatan Iran yang saat ini. Betul. Dia punya misil yang kayak begitu. Luar biasa. Kemarin itu sampai 4.000 km supersonik segala macam. Dan itu belum dikeluarkan semuanya. Itu high tech. Dan dia punya katanya nuklir segala macam. Nah, ini kesetiaan rakyat kepada pemimpinnya itu membuahkan hasil yang luar biasa. Itu satu sisi yang bisa kita ambil. Yang kedua, pengkhianatan. Di mana itu, Pak? Nah, begitu perang, tahu-tahu langsung daerah-daerah tertentu pimpinan-pimpinannya
Ya, nggak ada 24 jam termasuk dibom. pemimpin tertingginya. Termasuk pemimpin tertingginya. Itu artinya ada pengkhianatan. Pasti ada pengkhianatan. Tidak mungkin kan orang Israel ucuk-ucuk di situ. Nggak Itu mungkin. nggak mungkin. Itu Atau pasti orang Amerika lama. misalnya, nggak Iya, mungkin. atau orang Amerika, itu kan. Pasti orang pribumi sana, Pasti. orang asli sana maksud saya. Iya, pasti orang asli di situ yang digalang, Yang berkhianat. yang berkhianat. Bahkan kalau tidak Itu salah, di militer pasti diperhitungkan tuh Pak. wah kita ini udah pengalaman Mas. Itu menarik, Pak. Untuk Jadi begini. hal yang begini. Tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikarenakan ada pengkhianat dari Iya. warga Iran sendiri. Iya, dan itu proses tidak ujuk-ujuk. Yang tersistem, terstruktur, Iya. dan sudah disiapkan sejak lama. Iya, bagaimana mereka begitu akurat? Dan itu bukan dari orang dekat ya Pak? Iya, Bisa jadi. iya. Ya, itu kan namanya intelijen. Dan itu tidak dilakukan dalam konteks dekat. Mungkin sudah bertahun-tahun itu ditanam di situ. Kan banyak orang yang bisa terbeli kan. Ya, ya. Anda Dan dia pernah orang dengar? Iran asli. Iya, pasti kan. Kan nggak mungkin orang Israel di situ cunyak-cunyo nauno ya, 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 ya. itu dengan muka yang berbeda atau orang Amerika kan nggak mungkin. Itu pelajaran. Pasti menggunakan orang dalam. Nah, apakah ini tidak terjadi di Indonesia? Ya, ya. Pertanyaan saya. Betul, betul. Termasuk juga Venezuela dalam waktu yang sangat Yes. cepat langsung bisa Betul, dibawa tetapi kan ke dia Amerika. sekarang ngaku bahwa itu perencanaan sudah direncanain setahun yang lalu. Betul, setahun luar biasa. Bener nggak? Dan sebelum setahun, mungkin sudah 4-5 tahun sudah ada Ya. intelijen, dia menanam orang-orang untuk bisa berkhianat di situ. Saya boleh nggak Pak, mungkin apakah ini nyambung atau tidak, tapi menurut saya nyambung. Ini kemudian yang sering dikatakan oleh Pak Prabowo, antek kasih. Betul Pak? Ya, kita kalau bicara terlalu ekstrim, dikira kita negatif thinking. Tapi ini tadi yang saya omongin, seperti itu. Ya, bukan nanti asing lagi. Kalau menurut saya, kalau udah seperti itu, pengkhianat negara. Artinya ada beberapa segelintir, beberapa orang di Iran, itu yang kepengen negaranya hancur, kan begitu. Bayangin, mereka begitu akurat. Ya. Teknologi itu kan pasti ada kelemahannya. Gitu. Mereka kan harus tahu, mana sih yang akan dibom. Baik. Nah, kalau bukan dari orang dalam, di mana sih pemimpin kamu? Gitu. Kan nggak bisa teknologi nyari itu setiap saat akurat seperti itu. Gitu. Pertanyaan lagi Pak, mungkin Ya. yang lebih Ini agak sensitif juga. Boleh, Pak? Lebaran jangan kencang-kencang pertanyaan. Tapi saya selalu semangat ya. Iya, iya Pak. Oke, baik. Terima kasih loh Pak. Ini udah eksklusif, pertanyaannya banyak yang mungkin banyak menjadi pertanyaan masyarakat juga. Soal teror, apresiasi tentu ya. Ada yang kemudian diungkap baru-baru ini terkait dengan teror air keras terhadap Andri Yunus, aktivis Kontras. Tapi bahwa ada beberapa teror yang lain juga yang masih kemudian tanda tanya, itu juga menjadi pertanyaan. Pertanyaan saya bagaimana Pak Prabowo menyikapi soal teror-teror ini, semua yang terjadi belakangan ini. Oke, apapun bentuknya teror ya, itu harus dihilangkan dan harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Ya, gitu. Teror apapun. Ya. Di dalam pemerintahan kita, di dalam pemerintahan Pak Prabowo kemarin ya 1,5 tahun ini, itu sudah berapa kali ada teror, ya kan? Tahun lalu bulan Agustus ada demo, itu teror, bom molotov di mana-mana diledakin, bahkan rumah orang pun dijarah. Betul. Itu kantor-kantor gubernur, itu DPRD, itu DPRD tingkat 2, tingkat 1 dibakar. Ada berapa puluh itu, kalau nggak salah ada 30-an. Ya itu. Nah, ini itu bentuk teror-teror seperti ini, termasuk teror apapun. Ya, yang sekarang sedang terjadi atau itu semuanya harus ditindak. Dan kita lihat aja Pak Presiden mengambil keputusan tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu. Ya, siapapun. Namun, kadang-kadang saya secara pribadi itu prihatin ya. Prihatinnya itu gimana? Kalau ini terutama saya bicara terhadap LSM ya. Itu kan juga warga negara Indonesia. Ya. Kalau ada hal-hal seperti itu, teror-teror seperti itu, ya. Kok saya tidak melihat gaungnya kenceng ya? Maksudnya seperti yang di DPR misalnya waktu itu? Ya. Atau penjarahan? Ya, penjarahan, pembunuhan. Itu lempar bom molotov. Agustus itu ya Pak? Instansi-instansi militer dibakar. Itu polisi, kantor polisi. Itu infrastruktur publik dirusak, polisi dirusak segala macam. Itu banyak LSM kita yang diam. Nah, namun kalau ada sedikit tentang TNI,
Ini sensitif sekali, langsung brrr, semuanya bersuara. Saya kadang-kadang bertanya dalam hati saya ya. Saya lama di militer, saya lama di Kopassus. Ini sebenarnya itu mereka itu punya tujuan apa sih? Gitu. Harusnya ya kalau mau menyuarakan kebenaran, ya itu equal lah. Yang menyangkut teror, hentikan. Imparsial, semua sama. Imparsial, equal. Itu. Oke. Ya, pemerintah ini ada ini nggak benar, itu pembakaran, itu apa pembunuhan, itu masuk perkarangan orang, merusak segala macam, nggak penuh suara gitu loh. Jadi kita berharap bangsa kita ini kompak dalam kebaikan, ya bukan membidik. Ya saya merasa kok kayak ada suatu mission membidik, ya tapi begitu TNI sedikit, TNI Pak Presiden udah sampaikan dari awal, usut sampai tuntas Pak Kapolri. Presiden sendiri yang menyampaikan. Loh, Presiden sendiri terkait teror air keras itu Pak ya? Mana? Oke. Presiden sendiri yang menyampaikan. Ya, yang apa? Andri Yunus. Andri Yunus itu. Ya. Itu usut sampai tuntas. Jadi mau kurang apa lagi? Tetapi itu seakan-akan khususnya LSM ini ya itu diambil negatifnya ya. Meski Sementara Bapak tidak menyalahkan mereka, hanya harus lebih imparsial. Begitu pesannya Pak ya? Ya harus lebih equal lah. Ya, tapi mereka bukan antek asing kan Pak? Yang nggak ngerti ya, nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Sebenarnya nggak terlalu susah juga. Okay. Untuk mereka harusnya cinta sama Indonesia kok Pak. Ya itu untuk membuktikan itu nggak terlalu susah. Nah di sini saya itu menghimbau ya, marilah kita seluruh warga kita ya, mau siapapun kita berada di pekerjaan apapun, ya kalau semangat kita merah putih, itu tadi kita ambil pembelajaran dari Iran, kesetiaan kepada negaranya, setia pada negara, setia pada pemimpinnya. Ayo kita membangun bangsa ini bersama-sama. Negara kaya raya Mas, bayangin aja. Kita akan lebih cepat daripada Iran. Kita akan lebih cepat daripada Korea, lebih cepat daripada Jepang. Kalau kita mau ya kompak. Intinya hanya satu. Kekompakan, persatuan. Ya para elit sampai seluruh semua elemen. Kalau bangsa ini kompak, ya membawa survive, itu semuanya itu bergerak bersama, itu enggak lama Indonesia ini akan bangkit. Dan saya yakin. Kalau tadi saya dengarkan dari Bapak ada dua hal yang memang jadi musuh utama. Yang pertama kebodohan, yang kedua keserakahan. Ya. Yang tadi terkait dengan sumber daya manusia, yang kedua terkait dengan korupsi. Dua hal itu yang ingin disasar oleh Pak Prabowo. Terakhir Pak, yang lain, terakhir saya ingin tanya kepada Bapak. Bapak 34 tahun bersama dengan Pak Prabowo, bahkan terakhir saya mendengar juga Bapak termasuk salah satu pucuk pimpinan di perusahaan Pak Prabowo cukup lama. Dengan kondisi yang tentu challenging waktu sebelum jadi presiden Pak ya, karena kondisi keuangan dan seterusnya. Pak Prabowo juga beberapa kali di kesempatan juga menceritakan soal itu di kesempatan terbuka. Saya ingin tanya, artinya pengalamannya luar biasa. Apa yang paling Bapak ingat dari Pak Prabowo terkait dengan hal-hal yang mungkin melekat di Bapak saat ini soal nilai? Oke, jadi begini ya. Ini saya melihat figur seorang Prabowo Subianto ya, Pak Presiden kita, Bapak Presiden kita ya. Saya bicara dengan tulus ya, dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang bersih ya, tanpa ada nilai-nilai kepentingan ya. Dari vision tadi sudah saya sampaikan. Ya, beliau ini sekarang coba bayangin, begitu beliau jadi presiden, banyak terobosan-terobosan yang beliau ciptakan untuk didobrak. Yang dulu orang kepikir kagak. Contoh kayak Giant Seawall. Itu gimana puluhan juta masyarakat kita di pesisir utara yang semakin lama semakin ambles, dan itu capital kita. Banyak daerah industri di situ. Itu buat Giant Seawall. Itu banyak orang yang nggak ngerti mungkin. Apa itu Giant Seawall? Apa gunanya segala macam? Duitnya dari mana segala macam? Ya itu tantangan yang harus kita realisasikan. Nah seperti itu. Nah ini dari vision sampai saat ini saya melihat beliau ini selalu punya improvisasi, ya creativity yang kepingin bangsa ini secepat-cepatnya maju, bahkan bisa melebihi daripada bangsa lain seperti itu. Nah kemudian dari sisi hati ya, saya melihat dari dulu beliau itu selalu perhatian kepada orang kecil. Waktu masih di militer itu perhatian ke anak buah itu luar biasa. Misalnya Pak? Ya contoh, beliau melihat perumahan prajurit, ya gimana caranya, ya dia bangun, dia perbaikin, bagaimana makan prajurit, ya di setiap satuan-satuan yang di bawah beliau berjuang semaksimal mungkin, ya untuk mensejahterakan, dan sampai sekarang itu diwariskan, ya kan kita bisa lihat di Kopassus, ya di batalan-batalan lain seperti itu. Nah
Kemudian beliau jadi Menteri Pertahanan. Ya. Beliau keliling kemana-mana. Ya. Beliau sering cerita ke saya, waduh, di sana kekeringan air. Beliau buat itu, panggil orang-orang ahli sumur bor. Ya. Beliau buat ya berapa ratus ya sumur bor di seluruh Indonesia. Mungkin dari ribuan sekarang, aku nggak ngerti. Itu. Beliau selalu setiap datang melihat sesuatu yang menyedihkan di televisi aja, contoh. Itu kok ada orang tua itu udah usia berapa itu 60-70 tahun kok masih narik becak. Gimana sih caranya? Pak Prabowo masih nonton televisi, Pak ya? Iya, masih. Seorang Tom Ainus juga saya dengar, Pak. Itu. Gimana caranya? Coba kalau becak itu kelihatannya sepele ya, tapi itu luar biasa. Ya. Tidak semua orang punya kepedulian seperti itu. Ya. Dan tidak semua orang mau mikir-mikirin orang yang kecil-kecil. Beliau lihat itu banjir, rob. Gimana sih caranya? Coba cari teknologi. Bisa nggak dibuat? Akhirnya ada rumah apung. Nah, itu macam-macam. Apapun yang beliau lihat di desa-desa. Untuk membantu rakyat. Betul. Beliau punya prinsip begini, Mas. Pemimpin itu mudah. Pemimpin itu mudah. Ya, itu mudah. Bagaimana bisa membuat orang miskin selalu tersenyum? Nah, mudah prinsipnya, tapi untuk sulit melakukannya tidak segampang itu. Ya, karena itu juga harus dengan pemikiran, perhitungan dan hati. Bagaimana menjadi pemimpin itulah bagaimana membuat orang kecil bisa tersenyum. Bisa tersenyum. Itu selalu disampaikan Pak Prabowo sampaikan. Dan beliau selalu sampaikan. Saya kepingin. Jadi senyumnya rakyat itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan pemimpin Pak Prabowo. Itu sampai sekarang. Nah, beliau itu lembut hatinya. Terus yang selanjutnya. Pak, saya tanya. Sering menangis juga, Pak, kalau saya melihat rakyat. Saya belum pernah melihat beliau menangis ya. Kan orang menangis itu pasti malu. Saya aja kan juga nggak pernah menangis. Saya kalau menangis sendiri, nggak ada orang. Gitu. Nggak ini siapa aja. Saya kalau udah sedih itu, saya menangis sendiri. Kamar saya kunci, saya menangis. Nah, saya selalu melihat beliau berkaca-kaca. Ya, itu beliau berkaca-kaca. Saya pun juga kadang-kadang begitu. Pada saat apa waktu itu, Pak? Masih ingat, Pak? Pada saat apa waktu itu? Ya, beliau kadang-kadang kan melihat orang susah, begitu kan, cerita. Gimana ya, orang bisa hidup di rumah kayak begitu. Anaknya itu, beliau berkaca-kaca. Kayak gitu. Anaknya hidup di kayak begitu, tempat tidurnya begitu. Nah, makanya program-program beliau tidak hanya MBG. Ya, sekolah rakyat. Gimana orang yang nggak punya penghasilan, orang miskin, semiskin apapun, sekolah rakyat, boarding school. Sudah. Jadi sekarang orang miskin nggak usah khawatir, sekolahin anaknya. Anaknya bisa jadi orang tanpa keluar biaya. Bayangin, ya. Kemudian bagaimana beliau membuat beasiswa pakai LPDP itu ke luar negeri. Beasiswa Garuda, ya. Siswa-siswa untuk ke luar negeri. Nah, kadang-kadang itu rakyat kita ini ya dari SMA, Pak, betul. Ya 1-2 orang aja yang dapat beasiswa LPDP, malah lebih bangga itu. Padahal kita punya prinsip lebih bagus hujan batu di negeri sendiri daripada hujan mas di negara lain. Nah, tapi ada orang kita ya udah dapat beasiswa ya lebih bangga dengan negara lain. Nah, hal yang begini ya, beliau selalu setiap saat itu banyak sekali, Mas. Ya kalau kita mau sebutkan nanti kita hanya habis menyebutkan ini aja ya. Itu intinya beliau tidak pernah nyenyak untuk istirahat atau tenang melihat kesusahan rakyat yang belum ada solusinya. Itu selalu. Itu kok ada itu saya melihat kok tidak ada jembatan ya? Itu anak-anak sekolah basah. Itu ada coba berapa ratus ribu? Ya kemarin kan udah puluhan ribu jembatan yang dibuat. Sebenarnya itu tugas pemerintah daerah. Ya walaupun itu tugas pemerintah daerah, tapi kalau kita mengandalkan pemerintah daerah ya sampai kapan kita juga nggak ngerti. Gitu. Nah jadi banyak sekali hal-hal yang itu tumbuh keputusan itu dari hati, kepedulian. Nah pemimpin itu kan harus memimpin dengan hati, tidak hanya dengan pikiran saja ya. Nah ini saya sampaikan ke beliau. Oleh karena itu beliau sering menyampaikan sampai detik ini usiaku udah 75 tahun. Saya kepengen suatu saat meninggalkan dunia ini dengan tersenyum, melihat rakyat kecil bahagia, melihat program-program pemerintah jalan. Sampai sekarang Mas, hampir seluruh APBN itu mendukung ke pemerintah loh. UMKM, Koperasi Merah Putih, Desa Nelayan, itu cek kesehatan gratis, itu sekolah rakyat, MBG, bayangin, seluruhnya infrastruktur, sekolah-sekolah berapa ribuan.
berapa ribu sekolah yang kita perbaikin. Itu. Baik. Walaupun tidak bisa kita langsung sulapan kan begitu kan, ini kan proses. Nah, oleh karena itu di sini masalahnya itu kalau menurut saya itu satu, ya, kekompakan, kepercayaan masyarakat rakyat ini untuk sama-sama kita berjuang ya dengan pemimpin yang memang sudah mempunyai vision dan hati full untuk bangsa dan negara. Mewakafkan dirinya untuk bangsa dan negara. Beliau sudah nggak butuh lagi kehidupan dunia. Beliau sudah sampaikan berkali-kali. Gitu loh. Nah, sekarang kita punya pemimpin kayak begini, harusnya bersyukur. Kita support full. Ada kesulitan pasti yes. Sana sini kesulitan yes. Contoh MBG. 1000 sekian MBG kemarin disuspend, ditutup, perbaikin. Apa? Ayo kita perbaikin, sertifikasi bahkan segala macam. Itu ada kekurangan di sini di situ, oke. Tapi bukan perselisihan saling menjatuhkan, dendam, itu. Kepingin menghancurkan. Ya ini tadi saya ngasih contoh Iran. Itu ada beberapa orang yang kepingin negaranya hancur, menjadi pengkhianat negara. Bayangin aja. Itu nggak mungkin, nggak ada orang dalam itu nggak mungkin. Dan itu sudah bertahun-tahun itu pasti. Itu koneksinya dengan pihak Israel, dengan pihak Amerika itu makanya diambil keputusan untuk menyerang. Karena input yang mereka dapat udah cukup. Yang diperkirakan nuklir dia di sana, itu mungkin di Natan, di Isfahan. Pemimpin-pemimpin itu rumahnya di sini, segala macam. Itu Anda tahu Venezuela, Nicolas Maduro kemarin, ya itu. Bagaimana Amerika mempelajari itu 1 tahun, sampai ruangannya, makan apa, kucingnya siapa, ini di mana, semuanya itu udah dapat datanya. Luar biasa. Itu nggak mungkin kalau nggak ada orang dalam juga. Bahkan orang terdekat pasti itu. Orang terdekat juga. Nah, oleh karena itu makanya kita semuanya ya itu marilah kita kompak ya bersatu siapapun kita. Ya mau di luar mau di dalam di semua elemen ya. Ada perbedaan yes, ada permasalahan ya. Ya disitulah kita untuk kompak itu karena ada permasalahan, ada perbedaan. Tapi vision kita kalau semuanya satu, merah putih untuk bangsa dan negara ini, kita nggak akan lama. Karena apa? Kita kaya. Kita disupport oleh sumber daya alam kita. Kalau tidak salah itu ada berapa puluh persen ya? 80-an% sumber daya mineral dunia itu ada di Indonesia. Baik. Ya. Gitu. Jadi hal seperti ini kuncinya itu hanya satu, di situ kekompakan dan persatuan bangsa dan negara ini. Terima kasih Pak, udah banyak menyampaikan hal-hal yang termasuk yang sensitif, yang saya pikir Bapak nggak mau menjawab, tapi ternyata Bapak menjawab. Terima kasih sekali lagi dan memberikan kesempatan eksklusif Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus Republik Indonesia, Bapak Aris Marsudianto, yang sudah juga 34 tahun bersama dengan Pak Prabowo. Luar biasa. Saya bicara nggak terlalu cepat ya, nggak terlalu keras ya, nggak ya? Luar biasa jelas Pak. Semangat. Cukup Pak. Luar biasa. Harus semangat Pak. Harus gembira, semangat. Itu kan semangat dan gembira itu kita akan punya vision. Amin. Mudah-mudahan negara kita maju, sejahtera, dan rakyatnya juga terus naik. Ya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Maaf lahir sekali lagi. Siap. Terima kasih Pak. Merdeka. Baik. Dan itulah akhir dari dialog spesial bersama Aiman. Saya Aiman Wicaksono. Salam.